Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau share mengenai satu ayat yang sangat terkenal sekali di kalangan kita kekristenan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan versi ILT-nya. Demikian, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Saya mau share dulu mengenai istilah dunia atau kosmos Yunani yang dipakai oleh Rasul Yohanes, karena kita harus tafsirkan itu sesuai dengan konteksnya istilah dunia ini. Saya melihat dunia itu ada banyak tafsirannya, tetapi yang umumnya digunakan oleh Rasul Yohanes yang dimaksud itu adalah dunia keagamaan, Yudaisme pada zaman itu. Coba dulu kita lihat di Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dunia di sini tentu bersifat geografis, yaitu di Palestina, karena Tuhan Yesus datangnya ke Palestina. Kemudian kalau kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-25 dikatakan, ini judulnya perikop ini, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Siapakah dunia ini? Kalau kita lihat ayat 25-nya, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka, ini Yesus sedang bicara tentang dunia. Dia bilang firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Udah jelas bahwa di sini dunia keagamaan itu Yudaisme yang membenci Yesus. Dikatakan di sini mereka membenci aku tanpa alasan. Itu ada di kitab-kitab Mazmur itu ya. Jadi dunia di situ istilahnya bisa bersifat geografis Palestina atau bisa yang umumnya dunia keagamaan. Tapi yang di sini ini apa ini? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini ya. Dunia ini jelas di sini yang dimaksud adalah semua manusia yang dimaksud ya. Masa Bapak mengasihi, membenci? Karena Elohim adalah kasih, kata Rasul Yohanes. Jadi tidak mungkinlah dia membenci orang. Itu jelas itu ya. Tidak mungkin Bapak di sorga membenci orang. Kalau dia orang berdosa, Bapak nggak suka, itu bukan berarti Bapak membenci orangnya, tapi dia tentu dosanya yang merusak orang itu. Itu yang dia diselesaikan, makanya dengan cara memberikan anaknya yang tunggal itu. Jadi intinya, kesimpulannya bahwa Bapa di sorga mengasihi semua manusia. Saya kira semua orang harus setuju lah ini ya. Karena ini sudah jelas ya, Elohim adalah kasih. Nah, sebagai akibatnya kalau Bapa di sorga mengasihi semua manusia, nah ini saya mau bicara soal satu ajaran yang sudah mayoritas diterima dalam dunia kekristenan, yaitu neraka kekal. Apakah mungkin Bapa di sorga yang mengasihi semua manusia melempar orang yang tidak percaya, katanya di sini syaratnya kan harus percaya gitu, di neraka selama-lamanya? Ya, doktrin itu sangat mengerikan sekali bagi saya itu. Waktu pertama saya dengar tuh, pertama saya bertobat tahun 78 lebih itu ngeri sekali. Bapa yang penuh kasih dan mengasihi semua manusia. Karena ini ada orang nggak percaya, bahkan ada yang nggak pernah mendengar Injil, kabar baik Yesus Kristus itu, dilempar ke selama-lamanya di neraka. Ini yang saya mau sharingkan. Sebenarnya saya sudah banyak menulis mengenai atau membuat video, bahkan ada di channel saya ada 1.200 video yang saya teliti tema-tema dari Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Bahkan studi katanya juga istilah Ibrani olam dan istilah Yunani aion, itu saya bikin 4 video khusus bahwa itu salah terjemahan ya. Kalau dibilang kekal itu bukan berarti selama-lamanya. Kekal itu suatu dimensi Elohim dan bukan dimensi waktu. Nah, menurut saya ini ada ratusan bukti bahwa pada akhirnya Bapa di sorga akan menyelamatkan semua manusia. Karena itulah kehendak Bapa. Dia menghendaki semua manusia diselamatkan dan mengetahui kebenaran. Itu Paulus bilang dalam suratnya kepada Timotius. Tidak mungkin lagi ya. Sebenarnya secara teologis kalau menurut saya ya, kalau kita punya pikiran sehat ya normal aja lah, nurani normal. Pastilah kita percaya bahwa Bapa di sorga pada akhirnya menyelamatkan semua manusia. Nah, tapi sekarang kita masuk dulu ke dalam dunia kekristenan ini bagaimana nih? Ya, sebenarnya gereja mula-mula awalnya itu termasuk Bapak gereja Origen
itu semua mereka percaya bahwa semua manusia diselamatkan pada akhirnya, ya. Nah, tulisan rasul-rasul Paulus pun jelas itu ya, rasul-rasul. Ya. Nah, tapi sejak zaman itu Agustinus yang diakui bapak gereja, ya. Terus sudah gitu ada di situ Jerome yang menerjemahkan Alkitab, istilahnya apa Aion itu atau Olam itu diterjemahkan, harusnya terjemahan era itu zaman ya, tapi diterjemahkannya Aeternus yang akhirnya jadi eternal dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian ada kaisar situ Justin, ya, dia bikin Justinian Code abad 5 ayat 6, dan dari semikianlah ajaran neraka kekal. Sekarang udah mayoritas neraka kekal. Nah, sekarang kalau udah mayoritas ini orang yang menemukan pemahaman bahwa Elohim akan menyelamatkan, Bapa akan menyelamatkan semua manusia, itu sudah dicap bidat sebagai universalisme katanya. Ya. Dan menurut saya ini bukan soal teologis lagi, ini soal perut. Karena dalam dunia kekristenan kalau seorang melayani, ya, dia akan dapat uang, gaji, entah namanya PK, entah apapun, dia dapat uang lah pendeknya. Dan itu sudah dibenarkan karena ajaran Bileam itu sudah resmi dalam dunia kekristenan. Kemudian dia itu yang melayani di dalam dunia kekristenan pasti dia mendapat jabatan. Entah dia pastor, pendeta, gembala sidang, apapun juga namanya lah, ya. Pasti dapat. Ya saya juga pernah begitu juga, dapat gaji bulanan, dapat PK, kayak khotbah di sana sini sebagainya. Kemudian orang yang melayani dalam dunia kekristenan itu yang mayoritas ajarannya neraka kekal, dia akan dapat hormat dari manusia, ya, dari jemaat. Nah, jadi orang yang melihat oleh anugerah Tuhan, dia melihat bahwa Bapa di sorga pasti menyelamatkan semua manusia pada akhirnya, dia akan dikucilkan keluar. Ya kayak saya gini, ada banyak orang terkucil, nggak bisa lagi bicara di dalam dunia kekristenan, nggak akan punya mimbar, sama seperti Yesus itu, Yohanes Pembaptis nggak punya mimbar dalam Yudaisme, murid-muridnya juga nggak punya. Memang kita melayani di luar dunia kekristenan, di luar perkemahan istilahnya. Jadi menurut saya ya, kalau orang punya akal sehat, normal lah ya, nggak usah jenius banget gitu ya, bacalah dari Kejadian sampai Wahyu, dipelajari lah itu semua. Pastilah dia akan mengambil kesimpulan, yakin dia bahwa Bapa di surga pada akhirnya menyelamatkan semua manusia melalui umat pilihannya yang disebut buah sulung. Jadi kembali ya, ini bukan soal teologis loh. Karena secara teologis dengan akal sehat, orang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dia akan mendapat suatu pemahaman bahwa Bapa di surga yang begitu mengasihi semua manusia pasti menyelamatkan semua manusia pada akhirnya. Ya. Itu akal sehat ya, normal, hati nurani normal lah, pokoknya yang normal lah. Tapi masalahnya kan kalau kita punya pengajaran begitu, ya kita harus keluar dari dunia kekristenan, di mana di dalamnya sudah disahkan uang itu, ya. Terus lagi jabatan, hierarki kan udah masuk, udah gitu hormat manusia. Nah ini jadi persoalannya bukan persoalan teologis lagi, udah persoalan perut lah ya. Ini makanya saya bilang, ya oleh kasih karunia Tuhan lah. Kalau kita mendapat kasih karunia Tuhan, ya kita melihat Bapa di surga mengasihi semua manusia, menyelamatkan semua manusia, kita harus beritakan. Ya memang resikonya ya nggak ada uang, nggak ada jabatan, nggak ada hormat manusia. Tapi itulah harga yang harus kita bayar. Tapi kita bersyukurlah mendapat kasih karunia seperti ini, melihat bahwa begitu Bapa besar, kasih Bapa kan dunia ini, dan bahwa kita dipakai Tuhan lah kelak di zaman berikut. Karena di zaman berikut Tuhan sudah datang, dia akan menghakimi dunia kekristenan, semua kita. Yang mana-mana yang sejalan dengan dia. Karena Amos bilang, berjalan kedua orang kalau nggak sepakat. Kalau Yesus Kristus mau menyelamatkan semua manusia, tahu-tahu karena Yesus bilang dalam Yohanes 12 ayat 32, aku akan tarik semua manusia datang kepadaku. Tahu-tahu ada para pengajar Alkitab ini dalam Kristen dibilang, oh enggak. Nah itu berarti nggak sejalan kan dengan Tuhan Yesus kan. Di dunia ini sih bang bisa melayani di dalam zaman ini. Tapi di dalam zaman berikut, udah nggak sejalan lagi. Ya udah nggak sejalan lagi dengan Tuhan Yesus. Ya tentu Tuhan Yesus yang wajarnya ya akal sehat kita, dia akan pilih lah orang-orang yang sejalan dengan dia kan begitu. Itu akal sehat kita lah ya. Oke lah, jadi sharing saya ini singkat saja. Tapi saya punya keyakinan bahkan orang yang berpikiran normal pun saya kira ya akan berkeyakinan bahwa Bapa di surga yang begitu mengasihi semua manusia pada akhirnya akan menyelamatkan semua manusia. Bapa menjadi semua dalam semua, artinya Bapa bisa mengekspresikan kasihnya di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Itu ya keyakinan kita ya. Haleluya. Amin.